Timing Yesus selalu tepat. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Halo sahabat CMBR yang disayangi Tuhan. Ketemu lagi dengan Monano. Hari ini kita akan merenungkan Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Ya. Mungkin yang paling diingat orang dari Injil ini adalah Yesus yang berjalan di atas air. Ya, nggak salah sih, tapi baik juga kalau kita nggak berhenti di situ. Ya, karena kalau kita renungkan ada beberapa hal lain yang penting yang bisa menjadi pelajaran bagi kita dan bisa meneguhkan iman kita. Nah, saya duga kalian belum membaca Injilnya, ya enggak? Nah, kalau gitu mari kita baca dulu ya, supaya nanti bisa lebih masuk dalam permenungan kita. Ya, kita baca sama-sama yuk. Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Teman-teman yang dikasihi Tuhan, setelah membaca Injilnya, saya yakin kalian tahu ya kalau ada bisa dibilang dua pihak dalam Injil itu. Yang pertama adalah para murid Yesus, termasuk Petrus, dan yang kedua Yesus sendiri. Ya, kita langsung aja mulai. Pertama saya ajak kalian untuk memperhatikan apa yang dialami oleh para murid. Pertama, boleh nggak saya bilang kalau pengalaman para murid itu juga kerap kali menjadi pengalaman kita? Ya nggak? Kita berjalan sendirian tanpa Yesus dalam perahu hidup kita. Lalu ya angin kencang bertiup ke arah kita dan perahu kita mulai diombang-ambing. Kita pun mulai diombang-ambing oleh masalah, oleh persoalan. Iman kita digoncangkan oleh kesulitan, oleh penderitaan. Ya, udah gitu pakai acara salah lihat lagi. Tuhan dikira hantu. Ya, pertolongan yang datang dari Tuhan seringkali kita lihat secara keliru. Ya, kita anggap sesuatu yang menakutkan, yang aduh gak mau gitu. Tapi sebaliknya godaan dari si jahat ya itu justru kita lihat sebagai sesuatu yang menarik dan sepertinya itu yang memberikan jalan keluar, pemecahan dari persoalan kita. Kedua,
Boleh juga nggak kalau saya bilang kita ini seringkali atau nggak jarang seperti Petrus, ya, bertindak nggak pakai mikir, bertindak spontan, ya. Jadi apa yang menjadi dorongan itu yang kita ikuti, kita nggak bikin pertimbangan yang matang. Coba aja kalian pikir, ya, ngapain si Petrus itu datang ke Yesus yang ada di tengah danau itu, ya. Ada sih yang bilang kalau Petrus itu sayang, cinta pada Yesus, ya, keinginannya untuk bersama-sama dengan Yesus itu begitu besar, jadi dia mau datang kepada Yesus. Tapi kan coba deh, apakah Yesus akan terus ada di tengah danau itu, ya kan? Kemungkinannya kan menurut saya lebih besar Yesus segera akan naik ke dalam perahu bergabung bersama murid-muridnya. Nah, kalau pada akhirnya Yesus akan datang ke perahu itu, masuk ke perahu, ngapain si Petrus harus datengin dulu? Ya, jangan-jangan dia cuman kepingin sensasi jalan di atas air aja, ya, gitu. Jadi ini kayaknya emang dia nggak pikir panjang, dan itu kayaknya juga jadi kebiasaan kita. Ketiga, masih kayak Petrus, bener nggak kalau saya bilang kita juga suka kehilangan kepercayaan di tengah jalan, ya, punya niat baik, kepingin ikut Yesus, ya, tapi baru beberapa langkah berjuang, baru beberapa lama, terus ada angin yang baru yang menerpa kita, kita mulai takut, kita mulai khawatir, kita mulai kehilangan lagi kepercayaan. Akhirnya kita tenggelam lagi dalam persoalan, dalam masalah hidup kita. Teman-teman, kalau lihat itu semua, dalam arti itu, kayaknya kita udah pantas, ya, disebut sebagai murid-murid Yesus. Teman-teman terkasih dalam Kristus, selanjutnya mari kita arahkan perhatian kita kepada Yesus sendiri. Pertama, diceritakan bahwa kira-kira jam 3 malam, Yesus datang menyusul murid-muridnya dengan berjalan di atas air. Mungkin ada yang berpikir, bertanya-tanya, kenapa kok Yesus lama sekali baru datang menyusul para murid itu? Kok gak dari sebelum-sebelumnya datang, harus nunggu jam 3 dulu apa? Apa Yesus sengaja menunda datang kepada para muridnya? Bisa jadi itu begitu. Tapi saya lebih senangnya melihatnya begini. Kalau ada yang ingat, saya pernah bilang di salah satu video saya, ya, kalau Danau Galilea itu terkenal karena di situ bisa terjadi badai secara tiba-tiba, ya. Nah, saya kira malam itu juga begitu, ya. Perahu para murid ini sudah berjalan beberapa mil jauhnya, baru tiba-tiba angin bertiup dan terjadilah badai. Nah, pada saat itulah Yesus datang, ya, gitu. Jadi poin pentingnya adalah bahwa Yesus datang tepat pada waktunya. Timing Yesus selalu tepat. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Kedua, coba ingat lagi apa yang dilakukan Yesus ketika Petrus mulai tenggelam. Ya, dia menangkap tangan Petrus, memegang Petrus, memang lalu dia menegur Petrus, ya, dengan cukup keras. Tapi toh dia menolong Petrus. Mendingan mana sih? Nggak ditegur tapi dibiarin tenggelam, atau ya ditegur tapi ditolongin jadi nggak tenggelam, ya kan? Gitu. Nah, betapapun beratnya persoalan kita, betapapun lemahnya kita, betapapun kecilnya iman kita, Yesus selalu mau menolong kita agar kita tidak tenggelam dan binasa. Ketiga, apa yang terjadi setelah Yesus dan Petrus naik ke dalam perahu? Angin pun redalah. Kuasa Yesus begitu besar. Yesus berkuasa juga atas alam, atas angin, atas danau, atas badai, atas gelombang. Demikian juga Yesus berkuasa, dan kuasa Yesus mengatasi segala persoalan hidup kita, sekalipun yang paling berat. Teman-teman kekasih Allah, jadi apa yang bisa kita bawa untuk perjalanan hidup kita selanjutnya?
Ya, menurut saya ada 2 poin penting. Yang pertama, jangan pernah lupa kalau Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu baik. Dia mengerti, Dia peduli, dan timing Tuhan selalu tepat. Pertolongannya gak pernah terlambat. 2, Tuhan itu penuh kuasa. Ya, seberapapun buruknya kondisi kita, situasi kita, ya, Tuhan selalu mau menolong kita. Tuhan mampu menolong kita. Ya, Tuhan gak pernah menginginkan kita binasa, tenggelam. Nah, justru sebaliknya, Dia selalu ingin menolong kita. Dia selalu ingin agar kita selamat. Teman-teman yang terberkati, terus kita mesti bagaimana? Ya, yuk kita belajar dari para murid dan juga dari Petrus. 1, bisa jadi kita ngalamin jalan sendiri tanpa Yesus. Nah, kalau ini terjadi, pastikanlah bahwa itu bukan pilihan kita. Bukan karena kita nggak mau jalan bersama Yesus, tapi karena kita justru sedang melaksanakan apa yang diminta Yesus, yang diperintah Yesus. Seperti yang dilakukan para murid. Kan bukan kehendaknya para murid untuk pergi naik perahu sendirian, nggak nungguin Yesus. Tetapi mereka ini disuruh pergi duluan oleh Yesus. Kedua, kalau itu terjadi dan kita menghadapi persoalan dan masalah, jangan sampai kita kehilangan kepercayaan. Ya, takut itu wajar. Ya, ketakutan pasti muncul. Tapi jangan sampai kita dikuasai, dikalahkan oleh rasa takut itu. Ya, jangan sampai ketakutan itu lebih besar daripada kepercayaan kita. Jangan sampai Tuhan dibilang hantu. Ya, jangan katakan, Tuhan, aku punya masalah yang besar. Tapi katakanlah, hei masalah, aku punya Tuhan yang besar. 3, biasakan gunakan akal sehat. Jangan hanya ikuti dorongan atau impuls dalam hati, ya, dorongan-dorongan emosional. Ya. Pertimbangkan segala sesuatu dengan wajar dan matang. Ini akan membantu kita untuk mengambil keputusan yang bijak dan melakukan tindakan-tindakan yang tepat. Ini juga akan membantu kita untuk mengatasi, menguasai rasa takut kita. Yang keempat, kalau kepepet, meskipun kepepet, sekepepet apapun, larilah kepada Tuhan. Pastikan perhatian kita tetap ke arah Tuhan. Ya. Berserulah kepada Tuhan, cari pertolongan pada Tuhan, dari Tuhan, jangan dari yang lain. Teman-teman, kawanan yang dicintai Tuhan, ya, hari ini kita diingatkan betapa Tuhan itu baik dan penuh kuasa. Dia selalu mau dan mampu menolong kita, ya, dalam persoalan, dalam kesulitan hidup kita. Betapapun buruknya kondisi hidup kita, ya. Dan pertolongannya tidak pernah terlambat, ya. Pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Makanya yuk kita kalahin rasa takut kita, ya. Selalu percaya pada Tuhan, selalu berpegang padanya, dan jangan lupa selalu gunakan akal sehat. Tuhan memberkati.